Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-35. Anak-anak Yakub. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-29 ayat yang ke-35. Sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya Lea menamai anak itu Yehuda. Renungan hari ini berjudul Kilas Balik Seorang Ibu, ditulis oleh Tim Gustafson. Aku benar-benar tidak suka hari ibu, kata Donna, seorang ibu dari 3 anak. Hari itu mengingatkanku pada kekurangan dan kegagalanku sebagai seorang ibu, baik dulu maupun sekarang. Donna memulai kehidupan sebagai orang tua dengan harapan-harapan yang tinggi, namun kenyataan hidup telah menurunkan standarnya. Menjadi ibu benar-benar pekerjaan paling sulit yang pernah kulakukan, ujarnya. Selain itu, ada salah satu anaknya yang benar-benar menguji batas kesabaranku. Sahabat ODB, ketika Lea dipilih oleh Allah menjadi ibu bagi Israel, tentu ia mempunyai harapan yang tinggi bagi setiap anaknya. Keempat putra pertamanya dinamai sesuai dengan keadaan hidupnya yang sulit. Namun dalam kisah kelam Alkitab, anak-anak Lea itu menjadi pelaku-pelaku utamanya. Beberapa dari antara mereka pernah menjadi pembunuh dan pedagang budak. Yehuda, salah satu anak Lea, menjadi tokoh antagonis dalam salah satu narasi paling suram dalam kitab suci. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 38. Meski demikian, Allah yang luar biasa menunjukkan karakternya dengan menghadirkan Mesias melalui keturunan Lea, termasuk Yehuda. Dalam masa-masa yang paling sulit, melalui pribadi-pribadi yang tidak terduga, Allah menggenapi rencana penebusannya. Donna pun belajar hal yang sama. Saat menghadapi segala tantangan yang ada sebagai orang tua, ia tidak pernah menerima jawaban lain kecuali maju terus dan tetap berdoa. Lalu bagaimana dengan salah seorang anaknya yang menguji kesabarannya tadi? Ia kini sudah tumbuh dewasa, dan ia sangat mengasihi serta menghormati ibunya. Dalam kilas baliknya, Donna berkata, mungkin ia dihadirkan bagiku agar aku bisa belajar sesuatu tentang diriku dan tentang Allahku.
Sahabat ODB, hal apa saja dari hidup Anda yang memberikan kekecewaan yang terdalam? Apa yang Anda pelajari tentang Allah melalui pengalaman tersebut? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah diriku untuk mempercayai-Mu dalam setiap hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Walau arus